sejarah poligaminya beliau, itu ada dua perempuan saja yang masih muda. Pertamanya adalah Siti Aisyah yang umur 9 tahun dinikahin oleh beliau, dan ada Mariatul Qibtiyah yang jadi betapa poligami itu juga menyisakan sebuah problem-problem dan juga bagaimana kita mampu mengatasi dengan Allah yang berikan yang berhubungan dengan kita sebagai hayawanun natik, yaitu hewan yang berpikir. Nah, ikhlas dan sabar itu tidak hanya pada perempuan. Bahkan saya merasa bahwa berapa puluh kali lipat suami yang berpoligami atau itu harus memiliki kesabaran daripada istri-istrinya. Karena tidak gampang. Di sana ngamuk, di sini ngamuk, kalau nggak sabar. Di sana minta ini, di sini minta itu, ruwet katanya Bapak. Lah, ikhlas. Bagaimana laki-laki itu tidak belajar ikhlas? Oh, ikhlas ketika istri satunya punya kelemahan apa, kekurangan apa, untuk tidak menceritakan pun kepada istri kedua dan ketiga dan keempat, itu tidak mudah. Ikhlas menerima kondisi kekurangan dari masing-masing istri dan tidak membicarakan itu dengan istri-istri yang lain dan sebagainya, itu perlu keikhlasan yang tinggi. Makanya saya bilang bahwa poligami itu boleh di dalam Islam, namun poligami itu juga dengan persyaratan yang ketat, dan juga poligami itu pada makom-makom tertentu. Kenapa Rasulullah makomnya poligami? Ya karena beliau termasuk makom-makom yang luar biasa. Makom-makomnya termasuk manusia pilihan. Manusia pilihan yang selama 28 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Beliau monogami. Beliau adalah seorang sosok suami yang setia, walaupun perbedaan usia antara beliau dengan Siti Khadijah itu sangat luar biasa, 40 banding 25. Ketika lagi libido seksual laki-laki lebih memuncak-muncaknya, dan istrinya berumur 40 tahun yang hampir menopause, itu perseimbangan yang luar biasa jontrangnya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah di saat beliau seperti itu beliau poligami? Itu yang jarang dipikirkan oleh laki-laki. Rasulullah di saat itu tidak poligami. Rasulullah saat itu adalah menjadi sosok suami yang luar biasa bagi Siti Khadijah. 28 tahun, 17 tahun sebelum kenabian atau kerasulan, dan 11 tahun sesudah kerasulan, beliau sama Siti Khadijah luar biasa. Cool. Hartanya Siti Khadijah dipakai untuk berdakwah, why not? Nggak masalah pakai Siti Khadijah, karena beliau ada termasuk istri-istri pilihan juga. Nah, ini yang jarang dipakai oleh laki-laki. Malah setelah pasca Siti Khadijah meninggal, terjadilah poligaminya Rasulullah. Ini hanya menjadi pijakan. Padahal bukan itu seharusnya. Harusnya seluruh keseluruhan dari kehidupan Rasulullah itu kita cerna. Terus apakah istri-istri Rasulullah yang lain itu masih muda? Mohon maaf kalau kita menilik sejarah, yang namanya Siti Saudah itu bukan seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang tua dan mohon maaf kulitnya hitam luar biasa. Ada dua perempuan yang menurut saya kalau saya baca telaah sejarah poligaminya beliau, itu ada dua perempuan saja yang masih muda. Pertamanya adalah Siti Aisyah yang umur 9 tahun dinikahin oleh beliau, dan ada Mariatul Qibtiyah yang kemudian dari rahimnya lahirlah seorang keturunan yang berhubungan Nabi namanya sama dengan Nabi Ibrahim, yaitu Ibrahim, tapi nggak berumur panjang. Dua perempuan ini saja yang masih muda, sedangkan yang lainnya adalah usianya tidak muda, dan itu pun banyak karena perintah oleh Allah, diperintah, bukan tanpa tujuan. Aisyah pun kalau kita mau menelaah sejarah dan mau menelaah ini, itu luar biasa. Sebenarnya ada maksud dan
persetujuan Allah. Hikmah yang bisa diambil. Kenapa kok masih muda? Kenapa ditakdirkan Aisyah itu dinikahi muda sama Rasulullah? Karena dia akan menjadi perawi dan juga akan menyiarkan ajaran Islam yang terkait dengan hubungan yang terkait dengan pernikahan juga. Bagaimana kita dapat tahu kalau Rasulullah itu romantis? Bagaimana kita tahu kalau Rasulullah itu penuh kasih sayang terhadap istrinya? Kalau bukan dari Siti Aisyah. Jadi ada hikmah itu sebenarnya. Yang sebenarnya itu tadi itu banyak dikaburkan oleh kaum laki-laki yang pengen melegalkan poligami yang semena-mena. Nah itu saja. Kayaknya ini kalau nanti terus-terusan nggak terjadi dialog nanti. Nah ini saja, nanti biar terjadi dialektika yang bagus, maka nanti ada beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi pelengkap dari semaraknya diskusi pada hari ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua narasumber yang telah memaparkan beberapa pendapat, mulai dari perwakilan dari Kemenag, terusan ini ada Bapak Muniri dari Konsensus Daun, terusan ada Bang Mut, ini dari MHF Muslimah Humanis Foundation, seperti itu. Ini biar lebih mengalir dan biar lebih cair, biar tidak hanya satu istilahnya itu, biar tidak hanya satu suara dari narasumber dan sebagainya. Mungkin nanti setelah ini saya akan minta berbagai macam komentar atau bahkan pertanyaan dari teman-teman sekalian, entah mau memberikan pendapat dan sebagainya, nanti saya persilahkan seperti itu. Karena kita sama-sama muda, terusan di sini ada yang mohon maaf kalau misalkan sudah yang berkeluarga mungkin agak istilahnya pengen keburu-buru, ya mohon ditahan dulu karena ini biar memberikan pencerahan untuk generasi-generasi muda kita. Oke, pertama begini kepada Ibu Mut ini, tadi sedikit saya menemukan beberapa ungkapan yang menurut saya ini sangat menarik seperti itu. Pertama ini mengenai manajemen syahwatnya. Ini manajemen syahwat karena beliau ini seorang psikolog seperti itu, orang yang ahli tentang psikologi seperti itu, mungkin bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman ini bagaimana sih seharusnya ketika kita memanajemen syahwat baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang pertama. Terus yang nomor dua ini terkait dengan kadar cinta seperti itu. Sejauh ini yang saya pelajari dan yang saya baca baik dalam buku Filsafat Cinta, terusan Agama Cinta, terusan ada buku punyanya Eric Fromm juga berkaitan dengan cinta ini. Nah, ketika kita memaknai cinta, itu cinta itu ibaratkan lautan seperti itu. Sedangkan yang kita ambil atau yang kita rasakan itu hanya ibaratkan setetes air yang kita ambil. Lantas kemudian kita mendefinisikan tentang kita sedemikian sempitnya seperti itu. Nah, kalau cinta itu hanya disempitkan dengan hal-hal urusan poligami, ketika seorang laki-laki itu beristri dua kemudian mendefinisikan ini bukan cinta, istilahnya itu ini sebagai persoalan dalam percintaan. Saya rasa ini perlu digali lagi perspektif dari mana ini kira-kira cinta ketika dibicarakan seperti itu, ketika dimaknai seperti itu. Nah, ini yang pertama kepada Ibu Mutmainah. Terus yang kedua ini kepada Bapak Muniri terkait dengan ini. Selama ini saya tidak ingin bicara secara menurut pandangan-pandangan agama terlalu dalam sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Bapak Muniri tadi. Mungkin teman-teman yang berlatar belakang pesantren sudah ngerti seperti itu. Tapi ini lebih kepada aspek budaya. Karena saya lihat beberapa tulisan beliau ini Pak Muniri aktif juga dalam pandangan-pandangan tentang budaya, terusan tradisi dan lain sebagainya. Ini barangkali ini
Karena selama ini kalau bicara tentang poligami itu kayak sesuatu hal yang apa ya, menjadi momok yang menakutkan seperti itu. Nah, ketika bicara tentang pelakor itu juga menjadi hal-hal yang seakan-akan itu adalah ejekan seperti itu. Nah, Bapak Muniri ketika memaknai ini secara tradisi, istilahnya itu dilihat dari kacamata budaya. Ketika bicara tentang poligami atau pelakor ini bagaimana seperti itu. Dan kemungkinan untuk Bapak Kemenak ini, perwakilan dari Kemenak, dengan melihat populasi dan perkembangan janda yang semakin marak, istilahnya itu perjandaan juga semakin tinggi ini, apakah memungkinkan di Bangkalan ini mengharuskan laki-laki itu beristri dua seperti itu? Mohon maaf, kalau konteksnya ini menyelamatkan, kalau menurut pendapatnya Pak Muniri tadi itu menyelamatkan atau memberikan perlindungan kepada perempuan, saya rasa apakah itu memungkinkan seperti itu, Pak? Karena ini konteksnya sudah bicara tentang melindungi para janda-janda yang ada di sekitar kita seperti itu, Pak. Karena mereka juga butuh nafkah seperti itu. Ya, mungkin saya minta komentarnya ya, mungkin secara singkat saja ya, biar nanti teman-teman juga bisa nyambung memberikan pendapat. Ini juga nanti bisa ngasih pendapat teman-teman, apakah ini salah atau bagaimana, monggo dipersilahkan. Dan saya persilahkan ke siapa ini dulu? Pak Kemenak ya. Sesuai urutan. Aku terakhir ya. Baik, terima kasih. Sehubungan semakin meningkatnya janda di Bangkalan, pertanyaannya apakah memungkinkan bagi laki-laki di Bangkalan untuk berpoligami? Ya amat memungkinkan. Pasangannya ada, yang minat barangkali ada. Kalau pertanyaannya memungkinkan, ya mungkin sekali. Tapi apakah itu solusi? Kalau tadi yang disampaikan oleh para narasumber tentang polemik hukum poligami, itu saya kira tidak akan ada habisnya, tergantung perspektif siapa yang membahas. Kalau Muhammad Abduh, Rosyid Ridho, Aminah Wadud dan lain sebagainya, ya tergantung perspektif mereka. Kalau diurai, pendapat-pendapat yang lain juga tidak kalah sedikit yang mendukung poligami. Itu. Sampai Dr. Mutmainah tadi menyebutkan ciri-ciri pelakor itu seperti apa. Saya mungkin begini, ada hal ini baik laki-laki maupun perempuan yang tidak bisa menghindar, dan ini mungkin akan menjadi solusi dan bisa menjadi pegangan oleh masing-masing, baik itu perempuan maupun laki-laki. Tentang hukum poligami ya pasti debatable, nggak akan selesai. Kalau saya menyampaikan hujah yang lain yang bahkan berbeda dengan Bapak Muniri, ya banyak juga itu. Tapi yang ini sudah pasti bahwa satu, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji? Jelas hidup di dunia ini adalah ujian, dan di antara bentuk-bentuk ujian itu adanya suami-suami yang suka berpoligami, tentu ujian bagi perempuan, bahkan bagi laki-laki itu sendiri. Itulah dia kemana harus menyalurkan syahwatnya, itu juga butuh kecerdasan, kan seperti itu. Dan yang kedua, bahwa manusia itu bagian dari ujian, yang menjadi bagian dari ujian hidup di dunia ini, bahwa di dalam diri masing-masing manusia itu oleh Allah memang sudah diberi perangkat yang diakui atau tidak. Memang di dalam diri manusia itu wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, ada perangkat itu. Kakanda Aliman misalnya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, itu dijadikan
terasa indah dalam pandangan manusia. Apa saja? Minan nisa wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah. Barangkali Ibu Mutmainnah sudah pakai gelang, tapi kalau jalan-jalan ke Grand Zamzam misalnya, lihat toko emas, saya kira Bu Mutmainnah ngelirik juga kan gitu. Ya apa bedanya dengan laki-laki ngelirik perempuan yang sedang lewat? Betul nggak? Saya kira itu kodrat manusia itu. Wal khairil musawwamah, suka kendaraan yang bagus. Mungkin Bu Mutmainnah sudah punya Avanza, tapi lihat yang 4x4 ya juga masih pengen, kenyataannya kan begitu. Jadi subjektif sekali seperti itu. Nah sekarang yang terpenting, karena perangkat itu sudah ada dalam diri kita masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Yang terpenting sekarang, bagaimana seorang laki-laki itu tetap menjadi yang terindah bagi istrinya, dan seorang istri menjadi yang terindah bagi suaminya. Saya kira sama dengan kafe ini. Mengapa pilihan acara malam hari ini ada di kafe? Tentu saja kafe ini menaruhkan kenyamanan-kenyamanan, entah murahnya, entah apanya, kan seperti itu. Mari kita berikan kenyamanan terhadap pasangan kita, kan gitu. Kata hadis mengatakan begini, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaihi wa bughdi man asaa ilaihi. Itu sifat hati. Sifat hati itu cenderung menyukai yang baik dan cenderung membenci yang tidak baik. Selagi kita masih menjadi suami yang baik, saya kira istri kita tidak akan pernah melirik laki-laki yang lain. Begitu pula sebaliknya, selagi istri kita masih menjadi yang terbaik dalam pandangan kita, insya Allah ada artis lewat, nggak peduli itu, insya Allah. Nah ini yang sering kita lupakan, mohon maaf, termasuk oleh kaum perempuan. Kalau masih manten baru aja, parfumnya yang 1.500.000, pernikahannya 10 tahun 20 tahun yang dipakai cap kapak. Ya mana mungkin suaminya betah di rumah itu. Dan perempuan harus paham apa yang disukai laki-laki itu. Kalau memang suami Anda suka anak-anak SMA, beli seragam SMA, pakai di rumah. Nah itu cara bagaimana kita menjadi pasangan yang terindah, sehingga tidak ada keindahan-keindahan lain di luar rumah kita. Mohon maaf, ini Kakanda Aliman, mohon maaf, saya tidak pernah minta izin untuk berpoligami, tapi saya ditawarkan. Bener, serius. Dan pendidikan istri saya, mohon maaf, tanya ibu dokter ini. Artinya biasanya orang pendidikannya semakin tinggi, dia akan cenderung semakin egois. Siapa saya? Kan gitu. Apalagi punya kemapanan materi sendiri, berpenghasilan sendiri, sudah tidak bergantung kepada suami. Itu. Artinya dan ternyata yang ditawarin pun itu bingung, karena masih mikir. Belum tentu lebih baik ketika ada yang kedua. Kalau kita mau logika kita lurus, belum tentu. Jadi seperti itu. Dan mohon maaf, saya pernah menangani seorang laki-laki pengen menikah lagi atas keinginan istrinya, sampai datang ke rumah itu. Sudah Pak, tolong nikahkan suami saya. Ternyata ada yang seperti itu. Nah, saya tanya kenapa? Karena saya ingin suami saya punya anak banyak. Eman kalau suami saya tidak punya anak banyak. Suaminya lo pati kenceng.
Saya kira teman-teman sekalian tidak perlu takut dengan poligami itu. Tidak perlu takut juga mbak-mbak ini. Jangan takut kepada pelakor. Kalau suami kita masih berpandangan bahwa Anda yang terbaik, nggak laku pelakor itu. Nah sekarang ini yang berat, bagaimana kita menjadi yang terbaik. Ya terutama akhlak, dandanan, aduh singlaan dia anak dua mur kelampin saya yang kue lobang tak lade. Nah itu tolong dipertahankan. Insya Allah kalau di dalam kamar di depan suami bisa tampil seksi, ya nggak perlu mencari yang seksi yang lain kan gitu. Itu logikanya. Saya kira kalau pertanyaan tadi apakah memungkinkan? Ya tentu saja mungkin. Tapi apakah itu solusi yang terbaik kan gitu? Kalau perspektif Kemenag ini masih menilai bahwa poligami yang terjadi terutama di Bangkalan ini poligami yang tidak syar'i. Ini kembali ini istilah baru. Maksudnya ya kalau seperti yang dipaparkan Ibu Doktor tadi, bayangkan Rasulullah 25 tahun bersama Khadijah dan poligami Rasulullah yang pertama justru dengan Saudah. Itu ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan pada saat itu Saudah berusia 55 tahun dengan 6 anak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa usia Saudah itu 70 tahun dengan 12 anak. Dan Rasulullah setiap berpoligami punya tujuan, bukan mengumbar syahwat. Kemudian akhirnya Saudah meminta Rasulullah menikahi Aisyah itu. Yang syar'i, yang ala Rasulullah, yang jelas dohirnya tidak sembunyi-sembunyi. Rasulullah tidak sembunyi-sembunyi, karena kalau sembunyi-sembunyi kucing-kucingan banyak kebohongan dan lain sebagainya. Tidak tentram hidupnya. Nanti sebentar ketahuan kan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalami mbaknya gini ya. Tadi nyambung tentang manajemen syahwat harus dipaparkan, karena sebenarnya setiap manusia itu secara selain fisik atau jasmani ada rohani, ada disebut dengan jiwa tadi, kolbun, ada nafas yang berhubungan dengan syahwat. Itu memang Allah membekali manusia itu, jadi tidak hanya jasmaninya atau rohaninya, namun juga ada nafasnya, yaitu tapi bagaimana menyalurkan pada hal yang benar atau pada yang kehalalan, ini yang sering menjadi ketimpangan gitu. Maksudnya sering terjadi penerobosan. Jadi ada beberapa orang yang masih tadi itu bahwa nafsu itu juga adalah ujian buat kita, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan, karena tidak banyak juga, tidak sedikit juga perempuan yang selingkuh kan gitu. Jadi banyak juga, mohon maaf, bahkan di Bangkalan ini ada yang bertanya ke saya itu, Bu, apakah boleh seorang istri itu menikah lagi? Poliandri. Sebagian itu Bu, banyak di kalangan kita, bahkan orang-orang kantoran ini Bu, melakukan nikah padahal dia sudah punya suami. Apakah hukumnya boleh menurut Bu Mut? Nah, ini kan sudah juga tataran tadi itu berhubungan dengan bagaimana untuk menyalurkan syahwat pada sesuatu yang baik. Jadi jangan dikira bahwa perempuan itu syahwatnya lebih kecil dari laki-laki. Tidak juga. Syahwatnya perempuan itu 99 kalau nggak salah. Namun Allah membekali haya, malu itu juga 99. Karena itu sebenarnya perempuan yang masih memiliki haya yang stabil, maka akan mampu mengimbangi syahwat itu sendiri. Nah, begitu juga sebenarnya laki-laki. Bagi saya, dan mungkin literasi-literasi yang sudah saya baca, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk menyalurkan syahwat yang baik.
Salah satunya ya tadi kalau kepengen ya pulang kan gitu. Nah tadi ada implikasi yang selanjutnya, maka istri-istrinya harus siap, yang wangi, yang tetap cantik walaupun sudah anak cucu seperti saya misalnya. Walaupun saya mungkin tidak tampak cantik di mata semua orang kan gitu, tapi di hati suami saya mudah-mudahan saya masih tetap cantik. Amin. Karena ini ada kaitannya dengan tadi cinta. Ketika punya istri berapa, terus cintanya bagaimana kan gitu. Apakah itu bukan berarti tidak mencintai istri yang pertama? Tidak juga kan gitu. Apakah Rasulullah tidak cinta Saudah, tidak cinta yang lain? Juga tidak. Beliau sangat mencintai semuanya walaupun dengan kekurangan dan kelebihannya. Saya bilang tadi itu loh, ikhlas menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena setiap manusia tidak akan ada yang sempurna. Mungkin secara fisikly istri satunya tidak begitu cantik, tidak begitu molek, tidak begitu tinggi semampai cantik dan sebagainya dalam kata kutip cantik zahiri ya. Tapi bisa jadi istri yang itu memiliki kecantikan batinnya yang luar biasa. Satu sisi mungkin istrinya cantik yang satunya secara fisikly, tapi tidak memiliki kecantikan batin yang seperti istri yang lainnya. Ataupun misalnya kekurangannya satunya ini, kelebihannya ini, karena setiap manusia tidak ada yang pernah sempurna. Begitu juga suami tidak akan pernah bisa sempurna, karena kita hanya manusia yang memang masih memiliki banyak kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Who am I? Juga menjadi muhasabah bagi kaum perempuan tadi, seperti apa yang diukil oleh pemateri yang tadi menjawab dari Pak Kemenak. Saya itu namanya panjenengan ini sinten sih? Siapa? Pak Zubaidi, Ustadz Baiti, bahwa perempuan juga dalam tanda kutip harus muhasabah. Jadi harus introspeksi diri dan mawas diri. Introspeksinya diri seperti itu. Kenapa kok suami saya seperti ini? Jadi jangan langsung menyalahkan. Jangan langsung menyalahkan. Lebih banyak pada introspeksi diri. Kenapa seperti ini terjadi? Ada apa? Dan bagaimana? Terus apa hikmah dibalik semua ini? Karena tadi Allah sudah mungkin membekali hal-hal yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita dan Allah mengujinya. Kamu mampu nggak dengan ujian seperti ini? Yang kadang-kala itu akan menerpa di dalam ujian hidup kita. Karena tidak mungkin semua ujian kita itu sama dalam setiap rumah tangga, berbeda-beda. Ada yang diuji anaknya, ada yang diuji ekonominya, ada yang diuji sosialnya, ada yang diuji tentang harta, pangkat, derajat, itu banyak sekali ujian hidup di dunia. Saya jadi ingat pesan kiai saya, agar kita bisa melenturkan ego untuk tidak hubud dunia. Ya saya bilang, kamu jangan terlalu hubud dunia, karena di dalam hubud dunia itu ada ujian untuk kamu. Ketika kamu mencintai suamimu bukan karena Allah, dan mungkin lebih daripada mencintai Allah, maka engkau bisa jadi diuji oleh Allah melalui itu. Begitu juga ketika kamu membanggakan anakmu, dan terlalu bisa jadi itu akan menjadi ujian buat kamu. Begitu juga ketika kamu mencintai harta kamu sampai melalai dengan perintahku dan menjalankan menerjang laranganku, bisa jadi harta itu yang akan menguji. Jika kamu sombong dan angkuh dengan ilmumu, bisa jadi ilmu itu yang akan menjadi ujian buat kamu. Nah itu salah satu bekal hidup yang luar biasa yang saya rasakan, bahwa memang semua yang ada di dunia ini tidak harus kita cintai melebihi kita cinta kepada Allah. Bahkan kita harus menisbatkan ketika kita mencintai suami kita, harus mencintai karena Allah. Ketika kita mencintai anak kita, harus karena cinta kepada Allah. Karena Allah. Mencintai ilmu kita, mengamalkannya hanya karena Allah semata, bukan karena yang lain. Begitu juga dalam tataran harta, maka kita tidak boleh menaruhnya di hati walaupun kita banyak harta. Jadi orang jangan dikira bahwa kaum sufistik itu tidak kaya. Mereka kaya, banyak yang kaya, tapi tidak menaruh hartanya itu di dalam hatinya, sehingga lebih banyak mengeluarkan harta itu untuk kepentingan umat.